Guys, beginilah cara Belanda menguras air laut dan tinggal di bawah permukaan laut. Belanda, negara kecil di Eropa Barat, memiliki keunikan luar biasa. Dengan 27% wilayahnya berada di bawah permukaan laut, Belanda berhasil menghadapi tantangan alam yang luar biasa. Dari pembangunan bendungan raksasa hingga penggunaan teknologi canggih, Belanda menunjukkan ketangguhan dan inovasi dalam menguras air laut dan menjadikan wilayahnya sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman. Mari kita simak cara-cara luar biasa Belanda dalam menghadapi tantangan ini. Belanda yang memiliki luas sekitar 526 km persegi dan garis pantai sepanjang 230 km pernah mengalami banjir yang cukup parah, mengingat lokasinya yang berada di bawah permukaan laut. Namun, negara ini tidak pernah menyerah. Mereka terus berusaha mengatasi kondisi tersebut. Pada tahun 1927, Belanda meluncurkan proyek ambisius yang dikenal sebagai Afsluitdijk. Proyek ini bertujuan untuk membangun bendungan yang sangat panjang, membentang sejauh 32 km, dengan harapan dapat menahan air laut serta menghubungkan Provinsi Holland Utara dan Friesland. Di atas bendungan tersebut, mereka juga merencanakan pembangunan jalan raya. Para ahli memperkirakan bahwa untuk membendung lautan, diperlukan sekitar 36 juta kubik meter material yang harus ditumpahkan ke laut. Tentu saja, proyek ini memerlukan biaya yang sangat besar, mengingat banyaknya material yang digunakan. Oleh karena itu, pembangunan Afsluitdijk diakui sebagai salah satu proyek terbesar di dunia. Meskipun biaya yang ditawarkan tergolong tinggi, saya tetap memutuskan untuk melaksanakan proyek ini demi keselamatan rakyatku. Ini bukan sekadar kampanye semata, proyek ini serius, dan mereka tidak main-main dalam pelaksanaannya. Totalnya, mereka mempekerjakan sekitar 10,000 pekerja. Saya tidak begitu paham apakah sistem yang diterapkan harian atau borongan, namun yang jelas jumlah pekerjanya sangat banyak. Sebanyak 27 kapal keruk dan 13 derek apung dikerahkan, dibantu dengan 132 tongkang yang membawa material untuk ditanam di dasar laut agar tidak mudah tergeser oleh arus. Batuan basal digunakan sebagai tumpuan, sementara tanah dan pasir ditumpahkan ke dasar laut hingga membentuk permukaan yang kokoh. Untuk mencegah kerusakan, mereka membangun bendungan setinggi 7 meter di atas permukaan air dengan lebar 90 meter. Tak heran jika total material yang dibutuhkan mencapai 36 juta kubik. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1932, bendungan terpanjang ini pun akhirnya selesai. Dengan adanya bendungan ini, laut pun terputus dan berubah menjadi danau yang kini menjadi salah satu danau terbesar di Eropa. Ternyata, di samping menggunakan bendungan Belanda, masih ada metode lain untuk menguras air di area yang tergenang, yaitu dengan menggunakan kincir angin. Kincir angin polder yang berasal dari abad ke-15 ini memiliki cara kerja yang menarik. Ketika kincir angin berputar karena terpaan angin, tenaga yang dihasilkan dimanfaatkan untuk memutar pompa air. Proses ini secara bertahap mengalirkan air dari rawa-rawa, sehingga lahan menjadi kering dan siap untuk digunakan dalam aktivitas pertanian. Kehadiran kincir angin yang melimpah membuat Belanda terkenal sebagai negeri kincir angin. Tentu saja, warga sangat bersyukur karena mereka dapat terbebas dari masalah banjir dan menjalani kehidupan yang makmur. Banjir besar melanda, menghancurkan ketenangan yang telah berlangsung normal hingga tahun 1953. Saat itu, datanglah gelombang air dari laut utara yang tidak terduga, memaksa air laut menerobos dinding penahan banjir dan menelan 361 jiwa warga. Tragedi ini sungguh mengguncang hati banyak orang. Akibatnya, mereka pun terpaksa menghentikan kegiatan pertanian karena 9% lahan pertanian di Belanda terendam air laut. Meskipun demikian, pemerintah tidak mau menyerah dan segera meluncurkan proyek Delta Works sebagai upaya penanggulangan banjir. Pada masa itu,
Bendungan Oosterschelde merupakan struktur penghalang air terbesar di dunia. Dalam konteks proyek Delta Wales, bendungan ini menjadi infrastruktur yang sangat vital, berfungsi sebagai pelindung dari air dan badai. Memanjang sejauh 3 km, bendungan ini berbeda dari pendahulunya yang dibangun dengan tanah timbunan karena menggunakan beton raksasa yang kuat. Bendungan ini dilengkapi dengan 62 pintu air, masing-masing memiliki lebar 42 meter dan ketinggian 10 meter. Dengan desain ini, aliran air masih dapat bergerak, tetapi tidak semua saluran air dapat ditutup sepenuhnya. Terdapat jalur yang sangat sibuk dilalui oleh kapal, sehingga penghalanan total tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, proyek pintu air raksasa dirancang untuk menangani kebutuhan ini. Jika kita menghitung panjang masing-masing pintu, panjang totalnya mencapai 210 meter dengan tinggi 22 meter. Pintu-pintu ini dirancang untuk dapat mengayun saat dibuka dan ditutup, bergerak sejauh 237 meter saat digeser. Ketika pintu dibuka, akan terbentuk jalur selebar 360 meter, memungkinkan kapal-kapal melintas dengan leluasa, bahkan dapat melaju secara menyamping. Keistimewaan lainnya, pintu ini dilengkapi dengan pendeteksi gelombang yang otomatis menutup pintu saat permukaan air laut naik hingga 3 meter. Berkat fitur ini, warga merasa aman dari ancaman banjir dan lebih puas tinggal di kawasan tersebut. Saat ini, kita kembali untuk mengecek kondisi bendungan Aap. Louis Jig, kabarnya, sedang dalam proses perbaikan. Awalnya, insinyur menyarankan untuk menambah ketinggian bendungan ini agar terhindar dari risiko jebol. Itu adalah ide yang baik, namun bisa jadi sia-sia jika tanahnya mengalami erosi dan runtuh. Oleh karena itu, penting untuk menambahkan beton sebagai pengikat agar tanah tetap stabil dan tidak bergeser. Namun, permasalahan tidak berhenti di situ. Ada potensi bahwa permukaan air danau dapat meningkat akibat aliran sungai-sungai di atasnya. Untuk mencegah hal ini, mereka perlu memompa air. Maka, dibangunlah 2 stasiun pompa di samping pintu air, yang kini menjadi stasiun pompa air terbesar di Eropa. Inilah cara luar biasa Belanda berupaya menjaga wilayahnya dari ancaman air laut. Mereka menolak untuk tenggelam, terus berinovasi, dan tidak menyerah begitu saja. Saya rasa banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengalaman ini. Terima kasih telah menonton.